Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Yusli Hayanti. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kinerja PT Pertamina dalam pengoptimalan refinery Unit 7 Kasim di Kabupaten Sorong, Papua Barat dalam memenuhi kebutuhan BBM untuk daerah Papua dan sekitarnya. Komisi 7 DPR RI melakukan peninjauan ke kilang BBM Kasim untuk melihat hasil optimalisasi yang sudah dilakukan Pertamina, di mana selama ini BBM didatangkan dari kilang Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari kunjungan itu ditemukan permasalahan mengenai ketersediaan minyak mentah atau crude oil. Pertamina mengeluhkan pasokan crude oil yang ada semakin berkurang. Pertamina seharusnya bisa memproduksi BBM sebesar 10.000 barel per hari. Namun dengan keterbatasan pasokan crude oil, hanya menghasilkan 6.000 barel per hari. Anggota Komisi 7 DPR RI Daryatmo Mardianto mengatakan, perlu adanya roadmap yang jelas untuk mengatasi permasalahan pasokan crude oil sehingga dapat memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan BBM. Ya, esensi dari hilir di refinery adalah mengolah bahan dasar crude menjadi bahan matang. Ya, karenanya perlu roadmap untuk menyempurnakan kembali agar dapat dikejar kesenjangan ya antara ketersediaan crude yang harus dipenuhi untuk kilang serta tingkat distribusi yang juga harus dilakukan setelah selesai dari kilang. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtar Tompo mengapresiasi dengan keterbatasan yang ada, PT Pertamina mampu mengoptimalkan kilang Kasim. Komisi 7 DPR akan membawa segala masukan dan kekurangan yang didapat dari kunjungan ini saat rapat dengan Menteri ESDM. Kemudian saya mengapresiasi Pertamina di tengah keterbatasan Kasim 7 ini dalam menggonjek produksi tetapi tidak menyurutkan niatnya untuk menyalurkan dana CSR dan kemitraan dan dana bina lingkungan. Itu. Dari Provinsi Papua Barat, Rifki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong Kementerian Keuangan dan pihak perbankan mengoptimalkan penyaluran dan penyerapan kredit usaha rakyat atau KUR ke sektor produksi, diantaranya sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Ditemui saat pertemuan dengan pihak perbankan yang ada di Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hafiz Thohir menilai, sasaran KUR kepada nasabah baru sebagai pelaku di sektor produksi sedikit tereliminasi, seharusnya mencapai minimal 40%. Dari capaian tersebut, Komisi 11 menyarankan agar nasabah termasuk yang keuangannya belum baik dapat di-cover asuransi jaminan kredit Indonesia atau Jamkrindo tanpa adanya agunan. Menurut Hafiz, Komisi 11 DPR akan terus menyoroti gelembung ekonomi dan penyaluran KUR di sektor-sektor strategis, khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, karena sektor tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat dan nasional. Pelaku bisnis di tataran sektor produksi, artinya di end user, itu baru tersasar 22%. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah KUR ini langsung mencapai sasaran kepada sektor produktif, ya, seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selama ini yang kita perhatikan hampir 60% itu dihabiskan di sektor perdagangan. Anggota Komisi 11 DPR RI Junaidi Auli mengungkapkan, KUR harus optimal dan tepat sasaran, apalagi di Yogyakarta banyak masyarakat yang melaksanakan UMKM. Jika KUR tepat sasaran akan meningkatkan perekonomian rakyat. Menurut Junaidi, dalam penyaluran KUR, Komisi 11 akan terus memantau pelaksanaan obligasi bagi peminjaman di bawah 25 juta rupiah yang tidak memerlukan agunan. Di dalam kita melihat perjalanan KUR ini, kita masih melihat bahwa aplikasi untuk yang di bawah 25 juta tanpa menggunakan agunan itu kita pengen cek benar gitu sampai sejauh mana pelaksanaan itu bisa terimplementasi dengan baik di lapangan, karena memang informasi yang kita dapat masih banyak daerah-daerah yang kesulitan untuk mendapatkan KUR ini karena masih belum ada jaminan. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Fitian, TVR Parlemen, melaporkan.
Tim WAS TKI DPR RI mendesak pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan seluruh pihak terkait untuk membahas kepastian perlindungan terhadap para tenaga kerja Indonesia atau TKI karena undang-undang yang ada saat ini menyengsarakan para TKI. Tim pengawas TKI DPR RI yang diketuai Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Hong Kong untuk melihat dan menggali secara langsung permasalahan yang sering menimpa para TKI di Hong Kong. Anggota tim WAS TKI John Kennedy Aziz menjelaskan, permasalahan TKI di Hong Kong cukup kompleks, di antaranya perlindungan asuransi konseling dan perpanjangan kontrak secara mandiri oleh para pekerja. John menyesalkan banyak TKI yang tidak terdata oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain, John mengapresiasi kinerja KJRI Hong Kong yang telah menerapkan welcoming program terhadap para TKI yang baru bekerja di Hong Kong. Namun, kebijakan kontrak kerja mandiri pada para TKI disederhanakan lagi dan lebih berpihak pada TKI. Yang diinginkan oleh tenaga kerja ini tidak melalui agen. Saya pikir kalau seumpamanya memang customer baru atau majikan baru, ya melalui agen lah, supaya agen ini bisa agen dapat dikontrol. Tetapi kalau misalnya yang pemakainya, majikannya adalah itu juga, misalnya 2 tahun selesai, kemudian dia bekerja kembali sama agen yang bersangkutan kembali, saya pikir tidak perlu melalui agen lagi karena dia sudah kenal dengan orang. Saya pikir ada banyak masalah lain yang kita harus perbaikin. Mudah-mudahan undang-undang PPILN ini kita dorong supaya dapat selesai secara baik dan perlindungan tenaga kerja dapat terlaksana. Anggota tim WAS TKI DPR RI Irma Suryani mendorong pemerintah Indonesia duduk bersama pemerintah Hong Kong dan para agensi Indonesia maupun Hong Kong untuk melakukan koordinasi dan komunikasi intens, baik membahas regulasi maupun mekanisme pengiriman TKI. Irma menyayangkan belum optimalnya sosialisasi undang-undang yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada para TKI di Hong Kong. Memang sosialisasi kepada tenaga kerja Indonesia terkait undang-undang, ya, regulasi itu memang minim, gitu ya. Bahkan ada TKI kita yang tidak tahu keberadaan KJRI misalnya seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya nggak boleh terjadi. Nah, sosialisasi seperti itu harus masif dilakukan kepada TKI kita sehingga semua persoalan itu bisa diselesaikan ya melalui KJRI tentunya. Kenapa? Karena KJRI adalah yang bagian dari pemerintah ya, institusi pemerintah yang memang mewakili pemerintah untuk dapat melakukan perlindungan ya tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dari Hong Kong, Rohim TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.